Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, terkhususnya kepada saya, sehingga pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk merecord video ini dalam rangka melaksanakan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah kritik matan IAIN Bukit Tinggi, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kedua kalinya salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan doa kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan doa ini bukan hanya sebagai tanda bahwa kita adalah salah satu dari golongan umatnya, namun juga sebagai harapan besar bagi kita semoga pada hari kiamat nanti kita dapat menerima syafaat, yang mana syafaat itu hanya dapat diberikan oleh beliau semata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Hadid, NIM 419131. Saya mahasiswa IAIN Bukit Tinggi dalam program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di sini ada beberapa penjelasan tentang metode kritik matan yang akan saya jelaskan dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kritik matan hadis dengan Bapak Muhammad Ilham Mustafa. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hadis ahad dengan Al-Quran. Pertama yakni di kalangan para ulama hadis atau muhaddisin, mereka berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu perkataan Nabi yang tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Baik itu dalam hal bayan tafsir atau seterusnya, atau dalam hal menetapkan hukum yang baru gitu. Nah, namun dalam hal ini terdapat hadis-hadis yang mungkin atau terlihat berbeda atau sangat bertentangan dengan teks Al-Quran. Maka dari itu para ulama muhaddisin menolak adanya hadis ahad yang seutuhnya bertentangan atau berlawanan hukumnya dengan Al-Quran ini. Karena mereka berpendapat bahwa tidak mungkin sabda Rasulullah itu bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, yang mana nas itu lebih tinggi daripada perkataan beliau. Nah, berbeda dengan para imam fuqaha, yang pertama yakni ada Imam Hanafi. Hampir sejalan dan senada dengan para muhadditsin, Imam Hanafi sepenuhnya menolak hadis ahad yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena beliau juga beranggapan bahwa tidak mungkin Rasulullah mengeluarkan hadis yang bertentangan dengan nas Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, jadi ulama Imam Hanafiyah lebih meyakini bahwa hadis itu apabila bertentangan dengan nas Al-Quran, maka itu dijadikan hadis munqati, yang berarti itu bukan datang dari Rasul gitu. Seperti hampir sama dengan hadis-hadis maudhu gitu. Nah, sedangkan di kalangan ulama Hanafiyah, mereka tidak sepenuhnya menolak dan tidak pula sepenuhnya menerima. Mereka menerima hadis ini dengan syarat dan menolak pun begitu gitu. Nah, jadi di kalangan ulama Malikiyah, mereka menerima hadis ahad yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan nas Al-Quran, namun apabila hadis itu tidak bertentangan dengan
Ahlul Madinah, perbuatan Ahlul Madinah gitu. Perbuatan masyarakat Madinah pada saat itu gitu. Namun jadi apabila ada nas Al-Qur'an, hadis yang bertentangan dengan nas Al-Qur'an, namun perbuatan itu banyak dilakukan para Ahlul Madinah, maka ulama Malikiyah tidak menolak keberadaan hadis itu. Jadi Ahlul Madinah dijadikan pondasi utama atau kiblat dia untuk menetapkan apakah hadis ahad itu diterima atau tidak apabila bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Nah, di kalangan ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'i juga hampir sejalan dengan ulama Maliki, tapi Imam Syafi'i dia lebih mengedepankan kesahihan hadis gitu. Jadi apabila ada hadis yang bertentangan, yang terlihat bertentangan isi hadis ini dengan nas Al-Qur'an, maka ulama Syafi'i tidak begitu tidak langsung menolak hadis itu. Apabila hadis itu adalah hadis yang sahih dan walaupun isi hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, maka Imam Syafi'i tetap menerima hadis itu. Namun apabila hadis itu bukanlah hadis yang sahih atau hasan ke bawah, maka Imam Syafi'i sepenuhnya tidak menerima keberadaan hadis itu gitu. Berarti kesahihan hadis itu menjadi titik pokok utama apakah hadis ahad itu diterima atau tidak walaupun ia bertentangan dengan nas Al-Qur'an.